di beberapa tempat ini di Pulau Jawa ini ada tempat-tempat yang menjadi sumber air yang dipercaya kalau orang apa namanya ber membasuh mukanya di tempat itu akan kemudian cerah. Dan demikianlah jamaah sekalian bahwasanya terjadi perbedaan tidak menjadikan kemudian berkurang substansi nilai pelajaran yang kemudian bisa kita ambil dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan fasholli li rabbika wanhar. Karena ada perintah salat sekaligus wanhar yang disebutkan adalah berkurban. Yang ini merupakan syariat yang Allah turunkan ketika sudah berada di Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tabarakalladzi nazala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Segala pujian hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya beserta para pengikutnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya, berjalan di atas dakwahnya hingga yaumil akhir. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah sekalian, saya akan mengangkat tafsir surat Al-Kautsar, surat yang termasuk surat terpendek di dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita perhatikan sekalian, surat-surat Makkiyah, walaupun ini ada sebagian pendapat bahwasanya surat ini termasuk surat Madaniyah, wakila Makkiyah. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah Makkiyah. Kenapa terjadi perbedaan pendapat para ulama mufassirin terkait dengan status surat ini, apakah Madaniyah atau Makkiyah? Kalau Madaniyah, ya, itu berarti turun ketika Rasulullah SAW berada di Madinah. Makkiyah adalah ketika Rasulullah SAW masih di Makkah. Karena dari awal ayat dan dua ayat yang pertama, ya, yang menjelaskan terkait dengan fasholli li rabbika wanhar. Karena ada perintah salat sekaligus wanhar yang disebutkan adalah berkurban. Yang ini merupakan syariat yang Allah turunkan ketika sudah berada di Madinah. Sementara di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala inna syani'aka huwal abtar. Ini berhubungan dengan kebencian orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW, sehingga menghina Rasulullah SAW, ya, dianggapnya sebagai abtar, orang yang terputus. Ini yang kemudian disimpulkan bahwasanya surat ini adalah surat Makkiyah. Ya.
Dan demikianlah jamaah sekalian bahwasanya terjadi perbedaan tidak menjadikan kemudian berkurang substansi nilai pelajaran yang kemudian bisa kita ambil dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya bacakan tafsir surat Al-Kautsar yang ditulis oleh Ibnu Katsir, tafsir Quranul Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Imam Ibnu Katsir beliau mengawali dengan menukil riwayat Imam Ahmad. Qala Imam Ahmad haddatsa Muhammad bin Fudail anil Mukhtar bin Filfil an Anas bin Malik qala aghfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ighfa'atan farafa'a ra'sahu mutabassiman imma qala lahum wa imma qalu lahum lima dhahikta qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu anzalat alayya anifan surah faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar hatta hadmiha faqala hal taduruna mal kautsar qalu wallahu wa rasuluhu a'lam qala huwa nahrun a'tanihi rabbi azza wa jalla fil jannah alaihi khairun katsir taridu alaihi ummati yaumal qiyamah aniyatihi adatul kawakib yakhtalijul 'abdu minhum fa aqul ya rabbi innahu min ummati fayuqal innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Ya mas sekalian, ini dari Imam Ahmad yang bersumber dari Anas bin Malik. Ya. Yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu pernah beliau menunduk. Ya. Dan ketika beliau mengangkat kepalanya, beliau tersenyum. Dikatakan, apakah yang berkata Rasulullah kepada mereka ataukah mereka berkata kepada Rasul? Dengan mengatakan, apa yang engkau tertawakan ya Rasul? Maksudnya, kenapa engkau tersenyum? Kenapa engkau tertawa ya Rasul? Maka Rasul kemudian menjawab, sesungguhnya telah turun kepadaku barusan ya, surat yang kemudian Rasulullah SAW membaca Bismillahirrahmanirrahim inna a'tayna kal kautsar inna a'tainaka al kautsar sampai akhir suratnya. Kemudian Rasul berkata kepada para sahabat, apa kalian tahu apa itu kautsar? Maka para sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasul bersabda, dia adalah nahrun, sungai yang Allah, yang Tuhanku memberikan kepadaku di surga, alaihi khairun katsir, atasnya kebaikan yang banyak, yang diberikan, yang disediakan kepada umatku pada hari kiamat, aniyatu adadal kawakib, yang bejana-bejananya itu berjumlah bintang-bintang yang ada di langit, yang kemudian yakhtalijul 'abdu minhum, ada seorang hamba yang diusir dari mereka. Maka kemudian aku berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya dia adalah umatku. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak,
Sesungguhnya engkau Muhammad tidak tahu apa yang dilakukan oleh mereka setelahmu. Bapak sekalian, dari hadis ini kalau kita perhatikan, Rasul menjelaskan tentang sebuah kenikmatan yang terbesar. Yang ini kalau kita perhatikan dari hadis ini, pertama, tentang makna Al-Kautsar sendiri. Dalam hadis ini Rasul menyebutkan bahwasanya itu adalah nahrun fil jannah. Itu adalah sungai yang ada di surga. Sebagian bahwa setiap seorang nabi itu memiliki telaga. Dan telaga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah dan umatnya adalah telaga Kautsar. Dan di situ yang nanti Rasulullah SAW menunggu umatnya. Ketika umatnya melewati yaumil mizan, yaumil hisab, ditunggu oleh Rasulullah SAW di telaga Kautsar. Sebelum kemudian masuk ke dalam surga secara bersama-sama. Ya. Yang setiap orang yang, kata Rasulullah SAW, setiap orang yang meminum dari telaga Al-Kautsar, maka dia akan kemudian hilang rasa dahaganya selama-lamanya. Jadi udah gak pernah dahaga lagi, gak pernah kehausan lagi. Termasuk adalah wajah-wajah yang tersentuh oleh air telaga Al-Kautsar, maka dia akan kemudian muda terus. Makanya kemudian di beberapa tempat ini di Pulau Jawa ini ada tempat-tempat yang menjadi sumber air yang dipercaya kalau orang membasuh mukanya di tempat itu akan kemudian cerah gitu. Ya, di tempat saya itu, di tempat mertua saya itu daerah Purbalingga, nah, itu ada ya dipercaya ada telaga yang bukan telaga, sumber air yang dipercaya airnya itu membawa ini membawa setiap orang yang mandi ya, kemudian minum ya, termasuk juga membasuh mukanya ya, itu wajahnya akan awet muda ya. Mungkin dikira Al-Kautsar juga gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika Rasul menjelaskan bahwa maknanya adalah nahrun a'tanihi rabbi ya, azza wa jal fil jannah. Yang keduanya, Rasul mengatakan alaihi khairun katsir. Ya. Bahwa atasnya surga sungai tersebut, beliau katakan khairun katsir, kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak. Maka ini yang kemudian menjadikan beberapa ulama berpendapat bahwasanya makna Al-Kautsar ada yang mengartikan bahwasanya itu adalah nahrun, sebagaimana ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya terkait dengan Al-Kautsar. Beliau katakan Al-Kautsar adalah nahrun fil jannah. Ya. Adalah sungai yang ada di surga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ketika Aisyah, ya ummul mukminin, hadatsina 'anil Kautsar, qalat nahrun fi butnanul jannah. Qultu wa ma butnanul jannah? Ya. Ketika ini yang bertanya kepada Aisyah, wahai ummul mukminin, ya, sampaikan kepadaku tentang Al-Kautsar. Dikatakan oleh Aisyah bahwa itu adalah sungai fi butnanun ya, yang di dalamnya, butnan itu bisa bermakna perutnya, isinya ya, yang berada di perut surga, lembah surga, dua lembah surga. Apa itu lembah surga? Qala wastuha hafatahu qusurul lu'lu' wal yaqut wa turabuhul misk wa hasbahul lu'lu' wal yaqut. Bahwasanya di tepian antara dua
tepian sungai itu ada kusur, ada istana bangunan-bangunan yang terbuat dari mutiara dan yakut. Dan tanahnya wanginya seperti lebih wangi daripada misk. Ya. Dan kerikil-kerikilnya terbuat dari mutiara-mutiara dan yakut. Itu ketika Aisyah Ummul Mukminin ditanya tentang Al-Kautsar. Sebagaimana juga dalam beberapa riwayat yang lain, cukup banyak di sini Imam Ibnu Katsir menyebutkan tentang sifat daripada haud sendiri. Waqad warada fi sifatil haud, telaga yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Ya. Bahwasanya fihi mizabani minas sama'i min nahril kautsar wa an aniyat, ya, aniyatuhu adadun nujumus sama. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika mensifatkan haud ini telaga yang di hari kiamat Allah sediakan kepada Rasulullah SAW, itu dikitari, ya, merupakan sungai yang ada sungai Kautsar yang ada bejana-bejananya, dan beliau katakan yang bejana tersebut jumlahnya sejumlah nujum, ya, bintang-bintang yang ada di langit. Sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, juga Abu Daud dan juga An-Nasa'i, ya, dari jalan yang sama, dari riwayat yang sama. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah SWT, pernah juga Rasulullah SAW di dalam riwayat Imam Ahmad, demikian juga dalam lafaz Imam Muslim, berkata, baina Rasulullah SAW wa baina adharuna fil masjid idh aghfa ghifa'atan thumma rafa'a ra'sahu mutabassiman faqulna ma adhakuka ya Rasulullah, qala laqad anzalat alayya anifan surah faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar, sampai terakhir. Jadi pernah Rasulullah SAW itu dikatakan di sini, ketika kami berada di masjid dan juga bersama dengan Rasulullah SAW di masjid, Rasul itu kemudian menunduk. Setelah menunduk, beliau mengangkat kepalanya serasa tersenyum. Maka kemudian kami katakan, apa yang membuat engkau tersenyum ya Rasulullah? Maka kemudian beliau katakan, sungguh telah turun kepadaku satu surat, dan beliau membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Ini 2 kali dalam riwayat beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, inna a'taina, sehingga para ulama berpendapat bahwasanya Bismillah itu termasuk dari bagian surat Al-Kautsar. Ya, ini pendapat ulama bahwa Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, itu termasuk daripada surat Al-Kautsar. Ini yang disebutkan oleh waqad istadalla bihi katsirun minal qura' ala anna hadhihi surah madaniyah atau Madinah, wa katsirun minal fuqaha ala anna al-basmalah minas surah. Bahwa hadis ini menunjukkan, ya, dijadikan sebagai dalil oleh para ulama-ulama qiraat bahwasanya surat ini adalah surat Madaniyah, dan kebanyakan para ulama fuqaha berpendapat bahwasanya basmalah yang ada dalam surat ini termasuk bagian daripada surat Al-Kautsar. Ya. Kalau kemudian kalau kemudian masuk daripada surat Al-Kautsar, berarti ketika orang membaca inna a'taina itu basmalahnya tidak boleh disirkan bagi sebagiannya. Kenapa? Karena dia dianggap sebagai masuk dalam surat Al-Kautsar. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, itu tidak boleh disirkan kalau misalnya mengambil pendapat bahwasanya Bismillah, basmalah yang ada di dalam surat Al-Kautsar itu termasuk daripada surat Al-Kautsar. Ya, kenapa? Wa annaha munazzalatun ma'aha, karena ia turun bersamaan dengannya. Jadi turun bersamaan dengan surat Al-Kautsar.
Wa amma qaulu ta'ala inna a'tainakal kautsar, terkait dengan makna daripada al-kautsar sebagaimana yang disebutkan oleh faqad taqaddama fi hadzal hadits annahu nahrun fil jannah. Sekali lagi bahwasanya ini dikembalikan bahwasanya makna kautsar ya sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis-hadis sebelumnya adalah nahrun fil jannah. Adalah sungai yang ada di surga. Kemudian ini dari Hammad, dari Thabit, dari Anas bahwasanya annahu qara'a hadhil ayah inna a'tainakal kautsar, ia berkata qala Rasulullah sallallahu a'taitul kautsar fa idza huwa nahrun yajri ma lam yashuqqu saqqan wa idza hafatahu qibabul lu'lu' fadarabtu bi yadi fi turbatihi fa idza misk adfar wa idza hasba'uhu al-lu'lu'. Kata Rasulullah, saya diberikan kautsar dan ia adalah sungai yang mengalir yang tidak terbedah, tidak pecah gitu ya. Dan di samping kirinya di tepi kedua tepiannya ada kubah yang berasal dari atau terbuat dari mutiara. Dan ketika aku memegang tanahnya dengan tanganku, maka tanah tersebut lebih wangi daripada misk. Dan yang ada kerikil-kerikil yang ada di sampingnya adalah kerikil-kerikil yang terbuat dari mutiara atau berasal dari mutiara. Ini terkait dengan kemewahan telaga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, termasuk sungai yang disebutkan Kautsar. Namun jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat lain juga disebutkan ini dari Ibnu Jarir ya, bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma asra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mata bihi Jibril ila as-sama'id dunya fa idza huwa bi nahrin alaihi qasrun min al-lu'lu' ya wa zabrajah fadaba yasummu turabuhu fa idza huwa misk qala ya Jibril ma hadha an-nahr qala huwa al-kautsar alladhi khaba'a laka rabb. Ini pernah juga Rasulullah SAW ketika beliau Isra wal Mi'raj ya, dibawa ini Isra bersama dengan Jibril ya, sampai kemudian sampai di langit dunia, kemudian diperlihatkan ya, ada sungai yang di sungai tersebut banyak kusur, banyak istana-istana di sampingnya yang terbuat dari mutiara dan juga zabrojah gitu. Lalu kemudian diciumnya tanah yang ada di sekelilingnya itu lebih wangi. Maka kemudian berkata Rasulullah SAW kepada Jibril, wahai Jibril, sungai apa ini? Beliau katakan, Jibril mengatakan ini adalah Kautsar yang Allah sediakan, yang Tuhanmu menyediakan untukmu. Ya, sebagaimana dalam beberapa riwayat yang lain juga disebutkan. Ini keterangan para ulama terkait dengan Al-Kautsar, bahwasanya Al-Kautsar adalah nahrun fil jannah. Nah, Bapak sekalian, dalam pendapat-pendapat yang lain bahwasanya makna daripada Al-Kautsar adalah nahrun itu menunjukkan bahwasanya nahrun atau telaga yang Allah SWT sediakan itu juga menunjukkan kepada khairun katsir, bahwa merupakan makna daripada kebaikan yang banyak itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyediakan untuk nabinya Nabi Muhammad SAW bahwa ini merupakan dari kebaikan yang sangat banyak yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Sebagaimana dalam riwayat yang lain. Ini beberapa pendapat para ulama terkait dengan Al-Kautsar. Ya. Di antaranya berkata Mujahid. Demikian juga Al-Hasan Al-Basri. Ya. Al-Hasan bin Abil Hasan. Ya. Kemudian beliau mengatakan huwal khairul katsir fid dunya wal akhirah. Itu adalah kebaikan yang banyak di dunia dan akhirat.
Ikrimah mengatakan, berkata qala Ikrimah, huwa an-nubuwah wal Qur'an wa thawabul akhirah. Jadi yang disebut dengan Kautsar itu juga maknanya adalah kenabian, wal Qur'an dan Al-Qur'an, wa thawabul akhirah dan balasan pahala di akhirat. Dan ini yang termasuk yang dipegang oleh atau pendapat daripada Ibnu Abbas. Dan kalau kita perhatikan, Ibnu Abbas ini adalah termasuk daripada guru daripada, diantaranya adalah guru daripada Ikrimah. Ya, tentu kalau Ikrimah yang berpendapat, Ikrimah mengatakan bahwa Al-Kautsar itu adalah nubuwah, kenabian. Demikian juga wal Quran, juga Al-Quran. Sebagian pendapat yang lain mengatakan bahwa Al-Kautsar adalah al-hikmah, ilmu. Ya. Jadi Bapak sekalian, kalau kita perhatikan di dalam pemahaman yang diajarkan oleh para ulama, mufassirin, ketika mereka memaknai Al-Qur'anul Karim, bahwa sesungguhnya kata inna a'tainakal kautsar yang khitabnya kepada Rasulullah SAW, kata ka yang ada dalam ayat ini adalah khitabnya, yang diajak bicara itu adalah Rasulullah SAW. Namun ini juga untuk umatnya, bahwa kebaikan yang banyak yang Allah berikan, Allah ingatkan, sesungguhnya aku telah berikan kebaikan yang banyak. Berupa apa? Berupa nubuwah. Kenabian itu adalah bagian daripada kenikmatan yang terbesar. Jadi Allah mengingatkan bahwa karunia yang Allah berikan kepada umat ini demikian sangat banyak, berupa kenabian diantaranya. Yang kedua adalah Al-Quran. Kalau kita lihat daripada makna yang disebutkan oleh Ikrimah, ada suatu ketika seorang sahabat itu bertanya kepada Rasulullah di saat Rasul itu berada di mimbar. Di dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, orang ini bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nas khair?" Manusia mana yang paling baik? Kata Rasulullah, "Aqra'uhum wa atqahum lillah wa amuruhum bil ma'rufi wa anhahum 'anil munkar wa awsalahum lirrahim." Ada 5 yang disebutkan oleh Rasulullah ketika ditanya siapa orang yang terbaik. Kata Rasul, beliau katakan yang pertama aqra'uhum, orang yang paling, kata aqra' itu yang paling bagus membaca Al-Qur'annya, orang yang paling paham dalam Al-Qur'annya. Jadi orang yang paling bagus, orang yang paling perhatian terhadap Al-Qur'anul Karim. Kemudian atqahum lillah, orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang amaruhum bil ma'ruf, memerintahkan, mereka yang memerintahkan kepada kebaikan. Wa anhahum 'anil munkar, dan mereka yang mencegah kemungkaran. Wa awsaluhum lirrahim, dan mereka yang menyambung tali silaturahim. Ini kalau kita sekaligus ini kalau kita perhatikan bahwa bagian dari kenikmatan yang Allah berikan kepada umat, kepada hamba-hambanya diantaranya adalah kalau Allah memberikan kepada mereka kemampuan, diantaranya adalah aqra'uhum, orang yang paling bagus dalam membaca Al-Quran. Yang dimaksud yang paling bagus dalam membaca Al-Quran ini tidak suaranya, Pak. Ya. Jadi ada orang yang suaranya bagus, tapi ketika membaca Quran, karena dia tidak belajar tajwid, panjang pendeknya salah. Ya. Ada orang yang suaranya memang tidak bisa rubah, tapi dia memang faham betul makhrajnya, tajwidnya, dia faham betul. Maka itu disebut dengan aqra'uhum. Ya, orang yang paling bagus dalam membaca Al-Quran. Maka termasuk yang kemudian diangkat oleh Rasulullah SAW, ya, termasuk adalah orang yang paling faham, orang yang paling pandai dalam membaca Al-Quran, itu yang kemudian ditunjuk kepemimpinan, ya, di dalam sholat. Dan itu kalau zaman Rasulullah, kepemimpinan dalam sholat berjamaah itu menunjukkan kepemimpinan umat, gitu. Ya, makanya kenapa kemudian Rasulullah ya tidak mengisyaratkan kepada Abu Bakar, tetapi sekian banyak hadis
Rasulullah itu sangat mempercayakan kepada Abu Bakar. Padahal kalau kita perhatikan Bapak sekalian, Rasul itu ketika beliau mendapatkan wahyu, yang masyhur menjadi penulis wahyu itu adalah Zaid bin Thabit di antaranya. Ya, di antaranya. Dan bukan Abu Bakar gitu. Ya. Termasuk Ibnu Mas'ud, ya. Ali bin Abi Thalib juga termasuk. Ya. Kemudian Ubay bin Ka'ab. Ya. Ini juga termasuk orang-orang yang dipercaya oleh Rasulullah untuk kemudian menulis Al-Qur'anul Karim. Tapi Bapak sekalian, kalau kita perhatikan, termasuk Abu Bakar adalah dipercaya sebagai orang yang aqra'uhum. Orang yang paling cepat memahami Al-Qur'an. Cepat sekali tangkap gitu ya. Jadi ketika Rasulullah mengajarkan satu ayat yang Allah turunkan, diajarkan kepada para sahabat, maka termasuk adalah Abu Bakar As-Siddiq yang paling cepat dalam menerima dan menangkap pelajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Ada juga sahabat-sahabat yang lain tentu. Ya. Tentu tidak menafikan Umar bin Khattab kecerdasannya, tidak menafikan Utsman bin Affan karena beliau termasuk hufadzul Quran, penghafal-penghafal, dan para ulama mensepakati bahwa betapapun Umar bin Khattab itu menyerahkan salat tarawihnya, qiyam Ramadannya untuk diimami oleh Ubay bin Ka'ab, itu tidak mengurangi bahwasanya Umar adalah sesungguhnya juga seorang hufaz, ya, penghafal Quran. Nah, kemudian selanjutnya faqala ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Ay kama a'tainakal khairul katsira fid dunya wal akhirah wa min dzalika an-nahru alladhi taqaddama sifatuhu fa akhlasa li rabbika salatakal maktubah wan nafilah wa nahruka fa'budhu wahdahu la syarikalah. Jadi Ibnu Katsir mengatakan, sebagaimana kami berikan kepadamu Muhammad kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Di antaranya adalah nahrun, sebagaimana sifat yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka fa'akhlis li rabbika, maka ikhlaskanlah kepada Tuhanmu dalam engkau melakukan salat yang maktubah, yang 5 waktu, wan nafilah, dan salat-salat yang nawafil. Wa nahruka fa'budhu, dan dalam sembelihanmu beribadah diperuntukkan hanya kepada Allah semata dan tidak mensekutukan kepada selainnya. Dan ini wanhar ala ismuhu wahdah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, wanhar ini adalah yang disepakati oleh para ulama adalah menyembelih hewan kurban. Ya, dan ini sesuai dengan apa yang Allah SWT sebutkan di dalam surat Al-An'am, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, kata nusuk ini ibadah atau orang yang banyak beribadah, manasik. Wa mahyaya, ya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Rabb semesta alam, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika, yang dengan itu umirtu, aku diperintahkan, wa ana awwalul muslimin. Ada yang wa ana minal muslimin, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah yang pertama kali tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas dan juga Atha dan Mujahid, demikian juga Ikrimah dan Al-Hasan, bahwa yang dimaksud dengan yakni bidzalika nahrul budnu wa nahwiha, yang dimaksud dengan anhar di sini adalah menyembelih unta. Jadi Bapak sekalian, kepatutan orang yang merefleksikan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia telah mendapatkan nikmat yang banyak,
refleksinya adalah dia berkurban. Maka kalau kita perhatikan pula, ini dalam satu ayat yang tadi saya bacakan awal. Para sahabat itu merasa berat ketika ada satu perintah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Jadi mereka tuh terbebani, jadi pikiran keseharian mereka ketika turun, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi para sahabat itu kemudian terpikirkan, jadi beban berat sekali. Ini bagaimana kami diperintahkan untuk menjadi orang yang benar-benar bertakwa, takwa yang sebenar-benarnya, dan tidak meninggal kecuali dalam kondisi berserah diri kepada Allah. Sampai di antara para sahabat kemudian menyampaikan kegundahan mereka, betapa beratnya ayat ini diturunkan, diperintahkan kepada mereka, disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kami ini? Kami ini mudah melakukan kemaksiatan, kami ini mudah alfa, kami ini mudah melakukan dosa. Kami ini sangat lemah untuk menahan diri dari hawa nafsu. Sementara perintah Allah adalah bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Maka kemudian Allah menghibur mereka dengan ayat yang Allah memberikan perintah, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Kemudian ayat berikut lanjutannya adalah wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairal li anfusikum. Ada setidaknya kalau kita perhatikan ada 3 yang disebutkan. Dengarkan, taatilah, berinfaklah karena itu baik bagi kalian. Infak itu bagian daripada bukti pengorbanan. Jadi kalau kita ingin bertakwa, satu, banyak mendengar. Yang kedua, banyak taat, berusaha taat dengan apa yang kita dengar. Tetapi untuk menyempurnakan itu semuanya, bukti daripada tingkat ketakwaan kita adalah seberapa besar kita ini bisa mengorbankan apa yang ada di tangan kita. Maka anfiqu khairal li anfusikum. Infak itu, sedekah itu menjadikan kita lebih baik diri kita. Kenapa? Karena itu akan menggerus sifat kekikiran yang ada dalam diri kita. Makanya khairal li anfusikum, baik untuk diri kalian. Dan kalau kita perhatikan jamaah sekalian, kalau kita sebutkan ketika Allah menyebutkan inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya telah kami berikan kepada Muhammad kautsar khairan katsir fid dunya wal akhirah. Baik di dunia kami telah berikan kepada engkau nikmat yang banyak, di akhirat pun telah kami sediakan. Kalian belum masuk ke surga namun Allah SWT sudah menyampaikan keutamaan-keutamaan, kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah sediakan sebagaimana dalam hadis-hadis yang tadi disebutkan ketika Nabi diperlihatkan sungai, bertanya kepada Jibril, ya, apa ini Jibril? Ini adalah kautsar yang Allah sediakan untukmu Muhammad. Artinya juga untuk umatmu. Maka wajar kalau kemudian rasa refleksi, rasa syukur kita kepada Allah SWT, Allah memberikan perintah fasholli li rabbika wanhar. Jadi bukti kita mensyukuri kenikmatan yang telah Allah berikan demikian sangat banyak kepada kita ini adalah menegakkan sholat dan juga wanhar, berkurban dengan harta kita. Dan kalau kita sebentar lagi ini masa berkurban, ya, ini juga termasuk daripada bukti bahwasanya kita mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Namun tetap walaupun ada beberapa hadis, kadang-kadang orang panitia kurban tuh hadis yang paling populer yang sering kali disampaikan, barang siapa yang mampu berkorban dan dia tidak berkorban, maka janganlah dekat-dekat masjidku. Ini kadang-kadang kalau orang belum paham betul itu, kalau gitu saya nggak boleh dekat-dekat masjid ya. Ini sesungguhnya tetap itu lebih kepada ancaman, tetapi ancaman itu tidak menjadikan wajibnya berkorban bagi orang yang punya kemampuan. Tetap hukumnya adalah sunnah gitu ya. Ya. Tapi Pak, kalau diomongin begitu jadi menyempurnakan sunnah. Ya. Sunnah itu kan bagian yang Rasul berikan pilihan. Silahkan lakukan kalau mau, kalau tidak ya nggak apa-apa. Ya. Lalu
makna ancaman tuh bagaimana? Ancaman tuh lebih pada motivasi gitu. Karena tingkat ketakwaan seseorang kan beda-beda, Pak ya. Ada yang takut betul. Saya uangnya ini punya uang 100 juta di tabungan. Masa sih ya iya misalnya. Masa sih ya iya enggak berkurban misalnya. Iya. Nanti kalau misalnya saya ditanya, dari uang tersebut kamu gunakan untuk apa? Dan ternyata kita sisihkan untuk berkorban, kan kita jawabnya lebih mudah. Ya Allah, saya sudah sisihkan kurban 3 juta dari 100 juta tersebut. Itu lebih meringankan gitu. Ketimbang 100 juta tidak buat apa-apa sementara berkorban tidak dia lakukan. Maka merefleksikan rasa syukur kita yang Allah memberikan dengan Al-Kautsar, kenikmatan yang sangat banyak. Ya, ini kan kalau menyebutkan Kautsar ini para ulama khairun katsir. Ya, kebaikan yang banyak itu kan kebaikan diantaranya buat sekalian. Kalau kita diberikan rizki yang banyak, itu berarti khairun katsir, maknanya Kautsar. Gitu. Kemudian kita diberikan ilmu, itu juga khairun katsir, itu juga kenikmatan kebaikan yang banyak. Kalau kita juga diberikan kesehatan, itu adalah khairun katsir. Kalau kita diberikan rasa keamanan, itu adalah khairun katsir. Ya, dan sekian banyak yang sesungguhnya tanpa bisa kita menyebutkan satu persatu yang Allah memberikan kepada kita. Ya. Ini dari Warwa Ibnu Abi Hatim. Mohon maaf, Ibnu Katsir menyebutkan hadisan munkarat jiddan, tapi hadis ini sangat munkar sekali. Tapi nggak apa-apa, saya bacakan saja, Pak ya. Ya, kenapa Ibnu Katsir itu beliau karena termasuk ahlul hadis. Beliau ketika menukil hadis-hadis yang beliau sebutkan sebagai penguat dalam tafsirnya, tetap beliau menyampaikan bahwa hadis ini menurut Abi Hatim adalah hadis yang sangat mungkar, atau mungkin Tirmidzi hadis hasan sahih, atau dan seterusnya. Beliau menyampaikan terkait dengan kedudukan hadisnya. Sebagai pengetahuan saja, barangkali nanti pernah dengar ada orang menyebutkan tentang hadis ini, maka kita tahu derajat hadisnya. Ya. Beliau katakan ini adalah hadis munkar jiddan. Ya. Ini bersumber dari Ali bin Abi Thalib. Qala lamma nazalat hadhihi surah. Ketika turunnya surat ini, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril, berkata Rasulullah, wahai Jibril, ma hadhihi nahirah? Ya, apa ini nahirah? Allati amarani biha rabbi, yang Allah memerintahkan kepadaku terhadapnya. Faqala, berkata Jibril, laisat binahiratin, walakinnahu ya'muruka idza taharamta lis-salati farfa' biyadayk. Ya. Jadi beliau katakan ini bukan nahirah, akan tetapi ini adalah perintah kepadamu ketika engkau ihram di dalam salat. Ihram di dalam salat itu takbir, Pak ya. 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 Jadi ketika engkau ihram dalam salat, maka Allahu Akbar, berarti itu ihram dalam salat, maka takbiratul ihram. Ya. Maka mulai saat itu dia tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang, pekerjaan di luar salat. Yang ada adalah amaliyah salat. Ya, sebagaimana kalau orang haji atau umroh mengambil mikot, berikhram di mikot. Ya, maka saat itu kemudian seluruh larangan-larangan ihram berlaku atasnya. Tidak boleh berjidal, tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh mencabut kumis, mencabut jenggot, ya. Gitu ya. Berarti itu bagian daripada larangan-larangan. Ya. Kata malaikat, kalau engkau sudah berihram di dalam salat, irfa' yadaik, maka angkatlah kedua tanganmu. Idza kabarta wa idza raka'ta wa idza rafa'ta ra'saka. Ya. Dan ketika engkau ruku dan ketika engkau bangkit dari ruku, minar ruku.
Dan ketika engkau sujud, wa idza sajadta fa innaha salatuna salatul malaikah. Karena sesungguhnya salat kami adalah salatnya para malaikat. Alladzi fis sama'i sab' yang berada di langit yang tujuh. Wa inna likulli syai'in zinah. Pada setiap segala sesuatu itu ada perhiasan. Wa zinatus shalah, dan perhiasan di dalam salat ada raf'ul yadain 'inda kulli takbirah. Dan termasuk perhiasan di dalam salat itu adalah mengangkat kedua tangan pada setiap takbir. Ya, kalau secara makna sih nggak menyalahi itu, tapi ini disebutkan oleh Ibnu Katsir termasuk adalah hadisan munkaran jiddan. Hadis yang munkar. Ya, maksudnya ini banyak diingkari oleh para ulama-ulama hadis. Ya. Jadi termasuk Allahu Akbar itu adalah zinah, hiasan. Makanya kenapa Rasulullah mengajarkan tata cara kaifiat di dalam sholat itu yang kemudian ditangkap oleh para ulama dengan sangat teliti gitu ya. Bagaimana Rasulullah SAW itu mengangkat kedua tangannya, sampai di manakah, batasannya mana, caranya bagaimana, itu sampai itu. Di antara misalnya keterangan terkait bahwa jari Rasulullah itu sampai menyentuh, atau riwayat yang lain sepadan dengan pundak gitu. Allahu Akbar, atau ada sampai menyentuh telinga gitu. Allah, makanya kalau kita dulu diajarin di pondok-pondok itu, kalau takbir ini bahkan ada yang sampai Allah megang begini. Ada yang kiai itu yang ngajarin suruh megang begini. Bukan bukan membuka telapak tangannya, pegang telinganya. Allahu Akbar. Ya. Karena itu kalau kita lihat dibaca dari hadis ini, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, bahwa itu adalah perhiasan dalam sholat. Indahnya sholat itu ketika dia menyempurnakan seluruh rangkaian gerakan-gerakannya. Ya, keindahannya itu. Kan kalau misalnya gini Pak, namun bagaimana Pak kalau orang yang tidak mengangkat tangan? Ya sah juga, kan masalahnya bicara keindahan Pak. Seperti kalau motor itu ada aksesorisnya gitu. Aksesorisnya. Ya, jadi tambah bagus itu. Tidak wajib, tapi kok tambah enak dilihatnya. Jadi orang yang melakukan gerakan-gerakan sholat, kaifiyahnya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka akan terlihat keindahan dalam melakukan ibadahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak sekalian, langsung loncat. Inna syani'aka huwal abtar. Bapak sekalian, ini yang kemudian masuk dalam wilayah dia. Inna syani'aka huwal abtar. Tadi belum selesai sedikit terkait dengan Anhar tadi. Ada satu riwayat yang menerangkan terkait dengan Anhar, kurban ya. Jadi ada seorang sahabat, ya, ketika Rasulullah SAW itu menyampaikan, man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuk, wa man nasaka qabla salati fala nasaka lahu. Kemudian berkata Abu Bardah bin Niyar faqala ya Rasulullah inni nasaqtu syati qabla salah wa araftu anna al-yawm yawma yashtahi fihi al-lahm. Qala syatuka syatul lahm. Qala fa inna indi anaqan hiya ahabbu ilayya min syataini. Afatajzi'u anni? Qala tajzi'uka wa la tajzi'u ahadan ba'dak. Pernah Rasul mengatakan, barang siapa yang sholat, ya, sebagaimana sholat kami, dan melakukan ibadah, kata nasak berkurban maksudnya, ya, sebagaimana kurban kami, maka asaba nasuk, maka dia telah berkurban. Barang siapa yang dia berkurban, memotong, menyembelih maksudnya di sini, berkurban sebelum sholat, maka tidak ada
kurban atasnya. Maka kemudian Abu Bardah mengatakan, "Ya Rasul, saya telah memotong kurban, atau saya telah memotong syati, itu kambing saya sebelum sholat. Dan saya mengetahui bahwa hari ini adalah hari di mana ya hari orang menginginkan atau disediakan daging gitu ya." Maka kemudian kata Rasulullah, daging kambingmu adalah syatuka, kambingmu adalah kambing daging, artinya bukan kurban gitu ya. Jadi itu hanya untuk makan-makan saja. Maka kemudian kata Abu Bardah tadi mengatakan, sesungguhnya aku memiliki 2 kambing yang paling aku sukai. Ya. Apakah boleh? Apakah saya mendapatkan jaza, kebaikan, pahala dari 2 kambing tersebut? Maka kata Rasulullah, maksudnya ditanya adalah, kalau saya kurbankan setelah sholat, apakah saya mendapatkannya? Maka kata Rasulullah, engkau mendapatkan jaza, engkau mendapatkan balasan, ya, tetapi tidak kepada seorang pun setelahmu. Nah, sekalian yang dimuliakan Allah SWT, ini terkait dengan berkurban. Maka kalau orang berniat berkurban, Rasulullah mengajarkan itu harus ba'da sholatul Id, bukan sebelum sholat Id. Kalau sebelum sholat Id, berarti bukan kurban yang dimaksud. Ya. Terakhir sekalian yang dimuliakan Allah SWT, sebagai penutup, ya, ayat yang terakhir adalah inna syani'aka huwal abtar. Ibnu Abbas juga Ikrimah nazarat fi Ka'ab bin Ashraf berpendapat bahwasanya ayat ini turun terkait dengan Ka'ab bin Ashraf dan jama'atun minal kufar Quraisy, dan sekelompok orang-orang kafir Quraisy yang mereka selalu menghina Rasulullah SAW. Pernah ini Ka'ab bin Ashraf ini, ya, qaddama Ka'ab bin Ashraf Makkah, dia datang ke Makkah, kemudian dia berkata kepada orang-orang Quraisy, anta sayyiduhum ala tara ila hadas sabi, kalian adalah tuan mereka, tidakkah kalian melihat si anak kecil yang terusir dari kaumnya ini, yang mereka menganggap bahwasanya mereka lebih baik, padahal kemudian mereka mengatakan nahnu ahlul hajij. Mereka katakan kita ini adalah orang-orang pelayan, orang-orang haji. Dan kalian adalah alusyadanah. Kalian adalah orang-orang yang dipercaya untuk menjaga Ka'bah. Wa ahlus saqayah. Dan kalian adalah orang-orang yang dipercaya untuk memberikan zam-zam. Maksudnya ini terkait dengan dari dulu pemegang zam-zam itu menunjukkan kepada kemuliaan. Ya. Wa antum khairu minhu, dan kalian semuanya itu lebih baik daripada Muhammad, yang disebutkan adalah minhu itu adalah Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Allah SWT menurunkan inna syani'aka huwal abtar, celaan yang kemudian dikeluarkan oleh orang-orang Quraisy kepada Rasulullah SAW. Ya, dijawab oleh Allah SAW, sesungguhnya orang-orang yang mencelamu, orang-orang yang membencimu, merekalah yang terputus. Dan ini pula juga sebagian yang lain berpendapat bahwasanya ini berkenaan dengan seorang kafir Quraisy juga. Ya, ada riwayat yang lain menyebutkan bahwasanya ini berkenaan Al-As bin Wa'il. Idza dzakara Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul da'hu fa innahu rajulun abtar. Jadi Al-As bin Wa'il ini mengatakan setiap kali dia memprovokasi orang-orang Quraisy, ya, dia katakan tinggalkan dia. Dia adalah laki-laki yang terputus dan tidak memiliki keturunan. Ya, dan dianggap oleh orang-orang Quraisy bahwa sekalian, kalau orang tidak punya anak laki-laki itu terputus, abtar. Tapi Allah SWT lagi-lagi dia sekalian, kalau kita perhatikan rahmat Allah untuk mempertahankan agama ini
itu bukan jalur kalau bukan dinasti atau kalau turun temurun apa Pak? Monarki ya? Iya. Jadi dari apa? Dari ayah kemudian ke anak, kemudian ke anaknya lagi, ke anaknya lagi, ke anak lagi. Tidak. Kalau sekiranya sampai berapa ulama, sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan anak laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW, sangat kemungkinan besar bahwasanya para sahabat itu tidak ada yang pernah berani kemudian menggantikan setelah wafatnya Rasulullah. Kenapa? Karena mereka akan menganggap anak laki-laki Rasulullah adalah yang paling berhak untuk melanjutkannya, kan gitu. Makanya kemudian Allah pun menjawab, walaupun ayat ini yang berkenaan dengan makana Muhammadun ya, aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu adalah ayah dari laki-laki di antara kalian. Tetapi ayat ini berkenaan dengan Zaid bin Thabit yang dianggapnya sebagai anak laki-lakinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah SAW tidak memiliki anak laki-laki. Ya, ketika bayi Ibrahim meninggal atau Abu Al-Qasim juga meninggal. Yang kemudian Allah takdirkan adalah yang perempuan-perempuan. Ya. Ini bagian daripada apa namanya? Cara Allah Subhanahu wa taala bahwa agama Islam ini akan tetap ada betapapun tidak ada penerus yang dianggap oleh orang-orang kafir Quraisy, anak laki-laki adalah penerusnya. Ya. Dan kalau kita lihat keberkahan agama ini, ya, bahkan ulama-ulama tidak selalu kemudian lahir dari Arabi, bukan orang-orang Arab saja. Tapi bagian daripada dari orang-orang ajam juga kemudian banyak lahir ulama-ulama. Kita kenal seperti Abu Hanifah. Ya, kita kenal ada ulama muhaddisin yang populer, Bukhari. Itu bukan orang Arab. Ya. Dan ini Masya Allah ya. Kalau kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama ini akan terus, bahkan sampai sekarang pun Islam ini tetap hidup walaupun tidak di atas pundak ulama-ulama yang sekaliber yang harus seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ya. Ya seperti kita-kita inilah Pak ya. Ya tetap agama ini berjalan dengan keterbatasan ilmu, dengan tetap dengan kekurangan-kekurangan, tetap agama itu berjalan. Dan ini adalah bagian daripada keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, kebaikan yang demikian sangat banyak yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mungkin pada setiap kampung-kampung yang guru ngaji saja tidak ada. Saya tuh pernah, mohon maaf, kemarin ketika lebaran pulang kampung. Ketika pulang kampung itu mampirlah satu kampung yang di situ ada masjid yang, mohon maaf, tempat saya itu enggak di Magelang itu tidak tepat waktu, Bang. Saya pikir kok enggak ada yang azan-azan waktu sholat asar, sudah masuk padahal udah lambat 5 menit saya berazan. Kemudian nunggu lama sekali, baru kemudian berdatangan 1, 2, 3. Mohon maaf, maghrib. Ya, mohon maaf, maghrib. Karena kemudian sholatnya jahar. Buat sekalian, ketika yang jadi imam itu, ya mohon maaf orang Jawa Pak ya. Orang Jawa itu kalau ngomong hak nggak bisa Pak. Dia berganti dengan kak. Ya, jadi kak. Jadi kalau alhamdulillah nggak bisa. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi waduh. Nah, saat ketika membaca Fatihah Bapak sekalian, itu haknya bukan hak yang benar gitu, tapi dia pakai haknya Jawa itu. Maksudnya haknya logat Jawa itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau a nggak bisa nga, tapi ngalamin gitu. Bapak sekalian. Tapi ini jadi imam dan itu memang imamnya tetap situ. Maksudnya ya ada ganti-gantian gitu. Bapak sekalian, kalau kita punya
mengambil pendapat-pendapat yang agak keras misalnya, ya, ekstrim. Di antara misalnya mazhab para ulama qiraat, kalau seorang yang dia lebih afsah, lebih fasih bacaannya, bermakmum dengan orang yang tidak lebih fasih, maka dia harus mufarraqah. Dia harus memisahkan ya, dia harus sholat sendiri, nggak boleh bareng gitu ya. Jadi kan kita berhusnudzon, dia juga belajar tuh. Mungkin belajarnya dapat gurunya yang nggak tidak anu, dan mungkin belajar nggak terus-terus. Jadi dapatnya begitu ya sudah. Kan kasihan kalau misalnya mohon maaf, kalau dia dianggap tidak sah, ya bagaimana kalau misalnya dia tuh jadi imam terus-terusan itu kan, kemudian kita anggapnya wah kasihan makmumnya ya Pak. Jadi nanti nggak sah terus. Kan kasihan itu. Makanya saya mengambil pendapat, pokoknya siapapun, sebagaimana ketika Ibnu Umar itu ketika diturunkannya Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah itu banyak orang melepaskan baiat dari beliau karena terkenal kefasikannya. Apa kata Ibnu Umar, mohon maaf. Umar itu mengumpulkan keluarganya dan anak-anak dan keluarganya, lalu kemudian mengatakan di hadapan mereka setelah ba'da tasahud, ya. Kata Umar, innal ghadir, sesungguhnya pengkhianat itu tunsibu lahu liwa'un yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat tuh akan ada bendera, liwa. Yuqalu lahu, yuqal dikatakan hadhil ghadratul fulan. Inilah pengkhianatan fulan. Maka kemudian beliau mengingatkan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW, barang siapa orang yang telah membaiat seseorang lalu kemudian dia berkhianat terhadap baiatnya, ya tadi Allah akan sediakan liwa tadi, bendera di hari kiamat sebagai ini pengkhianat fulan. Maka beliau mencatatkan, saya tidak akan berkhianat, saya sudah mengangkat orang ini sebagai khalifah, ya, sebagai Amirul Mukminin, khalifah. Maka saya tidak akan pernah berkhianat. Kan sampai-sampai artinya beliau tetap juga kayak misalnya mohon maaf atas kepemimpinan Yazid tetap diakui. Bahkan kalau misalnya tadi Yazid menjadi imam sekalipun. Kan gitu. Ya, tapi walaupun sebagian sahabat yang lain tidak sependapat. Ada yang kayak misalnya Abdullah bin Zubair itu termasuk yang melepaskan diri. Baik Pak sekalian, sudah masuk suruk ya Pak ya? Sudah lewat insyaallah. Mohon maaf segala kekurangan. Mudah-mudahan bisa ditangkap bahwasanya keberkahan agama ini tanpa harus sekali para sahabat sekalipun, Islam itu akan tetap ada. Dan ini adalah daripada keberkahan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.